Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Selamat hari Minggu, selamat weekend, selamat beristirahat, santai sejenak, dan melihat kelihatannya market akan persiapan terbang. Mudah-mudahan nanti malam mulai menggila ya. Langsung akan saya bahas berbagai alasan kenapa nanti akan terbang. Kita melihat dominasi kapitalisasi pasar PTC-nya sudah longsor. Ini adalah tanda-tanda all season akan segera dimulai. Persiapan koin-koin yang bagus-bagus, cari top CMC 1 sampai 30 atau 40 yang belum terbang tinggi dan punya rekam jejak yang baik, berfundamental, serta ketika bear market mampu bertahan dan ketika bull market dia ATA baru. Koin-koin seperti itu yang perlu kalian cari, nggak boleh ngasal koin ya. Koin-koin baru yang belum punya kapitalisasi besar, yang belum punya ranking, yang masih cari holder, apalagi yang pre-sale sudah ketinggalan waktu, udah nggak ada waktu lagi. Karena udah tanggal 16-17 FOMC meeting dan sudah ada konfirmasi dari Powell, pemangkasan suku bunga akan segera dilakukan karena sudah banyak tekanan-tekanan. Powell daripada pusing 7 keliling, pangkas saja apa yang terjadi ke depan. Ya bodoh amat mungkin cara dia begitu. Yang penting mau inflasi mau apa ya, memang tujuannya si Trump inflasi tetek bengek. Yang penting dikirim ke kripto, cuan kripto. Yang penting perut Trump apa besar lah, yang lain memble nggak apa-apa, perhitungannya begitu ya, cara kasar aja. Mantap ya, Bitcoin dominan mulai longsor. Itulah tanda-tanda terjadi akan peralihan dari BTC ke ETH dengan BlackRock, Subgaming semua menuju ke ETH. Bukan berarti BTC nggak akan terbang lagi. Jadi BTC biar sideways di situ, mungkin akhir tahun akan mencapai 3 miliar lebih pergerakan yang terbesar nanti, baik koin PP ataupun koin-koin altcoin. Itu akhir tahun ini hanya pemanis, pelumas, pendorong dengan adanya pemangkasan suku bunga. Jadi dana-dana siluman-siluman yang tersembunyi-tersembunyi di AS akan keluar semua, akan di gamekan di dalam kripto. Kalau newsnya sudah positif, maka uang-uang setan itu akan keluar. Kalau newsnya negatif, Katram dia nggak akan berani mengeluarkan dana itu, karena walaupun turun nggak seberapa, dengan dana yang cukup besar dia akan kerugian besar. Makanya banyak sekali kemarin yang posisi long, orang-orang paus-paus besar, dia membeli ETH di spot. Yang penting dia cuan dengan modal yang besar daripada main lepret nanti dibanting. Makanya banyak yang menutup posisi long dan sekarang pada posisi spot untuk mencari keuntungan yang nyata tanpa berisiko. Karena dengan pemangkasan suku bunga di bulan depan tanggal 16 ataupun 17, semangat ya. Fear and greed-nya berada di 46 dan all season koinnya ya sudah 49. Nanti kalau sudah di area biru ini, mantep ini. Baru altcoin ya, altcoin mendominasi, altcoin season. Nanti kalau altcoin season ini, indeks altcoinnya sudah sampai di yang area biru ini. Ini masih di pertengahan 49, dikit lagi ya. Dan kita melihat juga tanda-tanda akan bull market yang pasti di sini. Kita lihat Ethereum sudah mengungguli daripada kenaikan BTC ya. Dalam satu minggu BTC sudah naik 8% lebih, tapi dalam satu minggu BTC malah koreksi, tapi nggak seberapa, koreksi kecil ya. Ini ada koreksi kecil karena minggu aja volume nggak ada ya, masih naik turun dimainkan sama well ataupun bandar ya. Jadi kapitalisasi ETH itu jauh banget dengan BTC. Ketika ETH akan cari cuan 2-3 kali lipat masih bisa, tapi kalau BTC mungkin kalau sekarang mendekati 2 miliar ya, nanti 3 miliar berarti sudah nggak bisa naik sampai 100% lagi. Jadi makanya si para pelaku pasar kelas kakap untuk mencari keuntungan besar ini pada masuk ke ETH dulu. Bukan berarti BTC nggak naik ya, jangan salah pemikiran.
Dan ini menarik naiknya USDT ya, USDT stablecoin, semua stablecoin terbang, banyak dana yang sudah masuk ke USDT yang siap untuk ditembakkan di koin-koin yang mereka akan untuk investasikan. Mantap saya rasa. Saya pilih Arbitrum, Link, koin-koin pilihan saya terbang semua, Cardano ya. Kemudian PP, ada Web3-nya, ada GRT, Uniswap, sudah banyak-banyak kalian pilih di jaringan-jaringan ETH, itu akan terbawa terbang dengan ETH naik. Ini hanya koreksi kecil saja karena minggu ya, paling 1% nggak soal, nanti akan terbang lagi mungkin di malam hari. Kita lihat chart PP ini, kita melihat di sini ada yang menarik. Kemarin kan dari bawah dasar sini kita gedein. Di dasar sini kemarin sempat masuk di harga 016 di sini ya, dan di sini terjadi triple bottom. Kemudian terbang tinggi sampai kemarin di 0186 ya, kemudian sempat koreksi setengah ya di 017. Setelah itu euforia masuk lagi, dan ini ada candle yang panjang begini. Ini tandanya sudah mulai diserok paus, akumulasi paus. Kita nggak perlu takut, arahnya akan ke atas sampai nanti bulan September akhir ya. Mudah-mudahan untuk PP saya rasa akan masuk ATH, karena ATH-nya sangat tipis ya, coba 1 kali lipat saja udah masuk ATH. Kalau koin lain kan masih berkali-kali lipat. Dan ini juga masih di dalam tren ya, belum mampu jebol. Ini masih dalam trend line-nya tuh ya, di trend line belum mampu jebol. Kalau garis trend line ini ya belum mampu jebol. Lagi bermain-main di sini. Ini udah 1 kali, 2, 3, 4. Kayak ini 4 ini akan kejebol. Ini dengan dorongan demand yang kuat, 4 akan kejebol. Jadi masih bermain-main di sini. 4 nanti kejebol ya. Termasuk masih di dalam di segitiga simetris, dia belum mampu menjebol. Nanti kalau sudah terjebol ke atas, konfirmasi buy untuk para trader itu akan masuknya. Dia belum berani sebelum menjebol ya. Kalau trader itu masuknya nanti di sini. Setelah dia jebol ke sana, turun, membuat pijakan, nah disinilah konfirmasi untuk buy sos begitu. Ini bisa juga diukur dengan alat tolak ukur ya, bukan tolak angin, bisa diangkat di pakai tolak ukur. Kalau mudah-mudahan ini di setengahnya gini ya, cara ukurnya. Kita kalau nanti lompatnya di sini, wah saya rasakan harga akan tinggi ya. Di 0,26 ya, area situ tuh tinggi banget di sini. Kemudian nanti koreksi dikit, ATH begitu ya, mantap. Kemudian saya akan sedikit bahas untuk kalian yang menarik adalah CEO Coinbase prediksi Bitcoin tembus 1 juta dolar ya pada tahun 2030 ya, mudah-mudahan lah ya. Karena si Brian Armstrong ini pendiri sekaligus CEO Coinbase memprediksi bahwa harga Bitcoin bisa mencapai 1 juta dolar pada tahun 2030. Pernyataan ini ia sampaikan dalam podcast ya. Jadi pada Rabu lalu bersama salah satu pendiri Strip Jones ya, luar biasa. Kita lihat videonya senak. The rough idea I have in my head is like we'll see $1 million Bitcoin by 2030. Armstrong botak ya. But, just to give you a couple of data points, right? It's like we're starting to see regulatory clarity emerge in the United States, which I think is a bellwether for the rest of the G20. Have the Genius Act passed now for stablecoins, but this market structure bill is being debated in the Senate. Fingers crossed, something could happen by the end of this year. That would be a huge milestone. The United States government now has a strategic Bitcoin reserve. So that is, if you'd asked me 5 years ago, that would have been kind of like vision board. Someone would have said, "You're crazy." Like the United States government's not going to officially hold Bitcoin. But if they do that, which there's now an executive order to do, I think a bunch of other countries are going to do that. We've seen
a lot of interest from sovereigns, right? Coinbase actually provides crypto services to about 140 government entities that, believe it or not, like at both federal, state, local, and internationally. So governments are now. Oke, itu cuplikannya dari Armstrong. Jadi saya sampaikan data di sini bukan asal mengupload ya, memang fakta ya. Is the government going to shut this down? I think that risk has been severely diminished. And then, is there going to be some flaw found in the Bitcoin protocol? I think that's been severely combed over at this point. We need to make sure we upgrade it to post-quantum cryptography. But aren't electric cars already post-quantum or no? They are theoretically, I believe. I don't. No one. Really good to nail that down. It's a little untested, but I believe there is a path where the Bitcoin core team and Ethereum. Oke, tadi cuplikan dari si Armstrong. Ini adalah CEO Coinbase dan termasuk pendiri Coinbase yang menyebut Amerika Serikat sebagai acuan bagi negara G20 lainnya, menyoroti kemajuan terbaru seperti Genius ACT terkait stablecoin. Armstrong juga menyinggung debat di Senat mengenai rancangan undang-undang struktur pasar. Jadi prediksi $1 juta untuk tahun 2030 BTC berakar dari mimpi yang dulu dianggap mustahil, yaitu Amerika secara resmi menyimpan Bitcoin. Kini hal tersebut mulai menjadi kenyataan, dan ini penting untuk mengapa prediksi Coinbase soal Bitcoin penting setelah sempat menyentuh rekor 126k US dollar di awal bulan dalam membantah prediksi ekonom. Ini yang memperkirakan Bitcoin akan jatuh ke 100 US dollar. Harga BTC kembali terkoreksi dalam beberapa hari terakhir dan kini berada di kisaran 113, ini. Ini ternyata pump lagi, jadi masih akurat si Armstrong ini. Mudah-mudahan terjadi ya. 2030 kan masih lama, sedangkan untuk 3 miliar saja diperkirakan akhir tahun ini akan masuk. Tapi ya kita nggak usah berangan-angan, ini hanya mimpi ya, mudah-mudahan hanya prediksi, bisa terjadi bisa enggak. Jangan setiap berita kita telan mentah-mentah. Ininya begitu ya, sesuai kemampuan kita, nggak usah serakah. Kalau kita udah cuan di PP 1 rupiah ibaratnya ya, kita cukup TP ya, tinggalkan saja sekitar 10-20% untuk jangka panjang, barangkali menjadi naga sampai harganya ribuan. Yang namanya kripto itu bisa terjadi ya, kita nggak tahu ke depannya. Tapi untuk mencapai ₹1 saat sampai akhir tahun, kenaikan yang masih wajar ya, 5 kali lipat itu wajar. Kalau harganya sekarang untuk naik ₹1 kan cuma kali lipat, sedangkan kalau kita lihat di tahun 2021 itu banyak koin-koin yang naiknya sampai 10-12 kali lipat ya. Itu yang terjadi dalam dunia kripto. Ini TA-nya juga mirip tadi yang saya gambarkan, TA-nya segitiga simetris, kemudian akan pump 0,27 akan itu yang pertama harus bisa dilalui, nanti langsung akan masuk ATH baru. Saya rasa perkiraan saya, tapi bisa terjadi bisa enggak, bahwa PP itu nanti akan masuk ATH barunya di 0,6 prediksi ya, bisa enggak, dan nanti kemungkinan akan lanjut sampai akhir tahun baru masuk ke RP1 ya. Banyak yang prediksi bahwa mudah-mudahan terjadi benar. Ini akumulasi besar-besaran lagi ini, luar biasa ini. PP diakumulasi besar-besaran dari Binance ya. Ini indikasi akan pump, mudah-mudahan terjadi pump besar ya. Permintaan yang kuat, akumulasi paus PP koin meme terbesar kedua. Ethereum naik di level ya minggu ini. Jadi sudah akumulasi PP besar-besaran dari Binance. Ini ada datanya, nggak ngasal bicara ya. Mudah-mudahan PP akan sangat bullish ya, karena bertahan di spot utama ya. Ini spot utamanya akan masuk ATH baru. Ini adalah ini bearish. Ini sudah mulai akan pump ke atas kalau dilihat dari TA-nya ya. Dan kemarin ada yang prediksi bahwa PP ini masih hal yang wajar ya dalam, dan termasuk menjadi
trading sekarang ya, menjadi trending dalam dunia meme coin. Tidak ada meme coin lain saat ini yang lagi sangat menarik adalah di koin PP. Ya, untuk sekarang kan masih sekitar 50 billion. Banyak yang memprediksi nanti harga PP ini kapitalisasinya antara 25 billion sampai 30 billion, 40 billion sampai 50 billion. Itu masih di bawah Shiba. Ya, jadi 1 rupiah itu masih hal yang wajar, bukan ngasal ya. Jadi mudah-mudahan akan pump gila seperti ini. Banyak yang memprediksi bahwa PP ini adalah BTC-nya meme coin ya. Jadi BTC-nya meme coin ini banyak yang memprediksi adalah PP gitu kawan ya. Dan segitiga simetris yang pertama terjadi pump, kedua pump, dan ini ketiga mudah-mudahan pump ya. Mungkin itu aja karena sudah lama video, udah hari Minggu, barangkali kalian akan pada jalan-jalan dulu, tenangkan karena saya rasa akan mulai malam akan pump kembali. Ini semua TA mengarah ke pump ya. Oke, mungkin itu aja. Tentunya Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro tan manusia biasa, tentunya nggak sempurna ya. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Dan kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita harus semangat mulai akumulasi. Apa yang di Paus lakukan kita harus lakukan. Jangan pernah hanya mendengarkan berita-berita di sana sini, tapi kita mengabaikan bahwa Paus kemarin namanya BlackRock waktu 2 hari penurunan put di mana-mana, ternyata BlackRock Gaming mengakumulasi ETH besar-besaran. Saya rasa dia sudah dapat bocoran orang dalam mengenai Fed akan dopis dan akan pangkat suku bunga di bulan depan. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.